Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Latiansya, bisa dipanggil David. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sebagai akuntan perlu memahami cash flow. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya ini, dan juga saya harap materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Baik, langsung saja saya mulai ya. Sebelumnya, apa itu cash flow? Nah, cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki perusahaan untuk menggambarkan kondisi keuangan yang dihasilkan dan dikonsumsi dalam periode tertentu. Nah, cash flow ini tidak hanya menimbang benefit yang didapat dari pengeluaran dana tersebut, melainkan cash flow ini sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional perusahaan, rencana ekspansi, rencana investasi, dan lain-lain. Nah, for your information, cash flow ini dibagi menjadi dua, yaitu cash inflow dan cash outflow. Cash inflow ini nama lainnya yaitu dana yang masuk. Untuk cash outflow itu nama lainnya dana yang keluar. Nah, untuk dana yang masuk atau bisa disebut pemasukan, ini contohnya kayak pendapatan yang diterima dan juga itu hasil dari penjualan saham, bunga deposito, dan juga penjualan properti atau aset lainnya. Sedangkan contoh dari cash outflow atau pengeluaran itu seperti membayar pinjaman, pajak, asuransi, cicilan, dan juga biaya listrik, transportasi, dan masih banyak yang lain. Berikut ada tips untuk mengatur cash flow. Di antaranya yaitu yang pertama, mencatat anggaran. Jadi, untuk anggaran ini memang perlu dan sangat penting untuk dicatat karena untuk memprediksi dan mencatat pengeluaran setiap bulannya. Misalnya, pengeluaran untuk belanja kebutuhan, transportasi, cicilan, dan biaya lainnya. Nah, anggaran yang kita buat ini untuk merencanakan dan merekam jenis pengeluaran yang akan dibayarkan. Begitu teman-teman. Nah, untuk tips yang kedua yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini salah satu kunci dari kelancaran cash flow. Nah, maka dari itu sebaiknya laporan keuangan ini harus dibuat untuk merekam setiap arus kas yang masuk dan keluar setiap bulannya. Kemudian untuk menghitung sisa uang yang tersisa. Nah, setelah itu kita bisa bandingkan besar jumlah pemasukan dan pengeluaran agar kita bisa menilai apakah cash flow kita itu positif atau negatif. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu evaluasi pengeluaran. Evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan supaya perusahaan bisa terus berkembang. Jika cash flow-nya hasilnya negatif, maka dibutuhkan langkah tepat untuk mengatasinya. Namun, jika hasil cash flow-nya positif, maka harus ada inisiatif untuk meningkatkannya. Seperti itu. Nah, untuk tips yang keempat yaitu cari pendapatan tambahan. Pada zaman sekarang ini banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Kita bisa berjualan secara online di media sosial atau e-commerce lainnya. Nah, untuk jenis pekerjaan yang beragam atau jenis pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan kita ini bisa mulai dari sebagai sales atau tutor atau bisa membuat web developer dan lain-lain.
Kemudian tips yang kelima yaitu bedakan kebutuhan dan keinginan. Masih dalam rangka meminimalisir pengeluaran bulanan, kita juga perlu belajar untuk menahan keinginan dan mendahulukan kebutuhan. Kita harus mendahulukan pelunasan utang dibanding menambah cicilan yang tidak terlalu penting. Nah, oleh karena itu kita harus menahan keinginan yang mana itu hanya sebagai kebutuhan kita semata, yang mana itu juga tidak terlalu penting. Apa sih pentingnya mengatur cash flow itu? Yang pertama, memudahkan pelacakan terkait pemasukan dan pengeluaran. Nah, hal ini tentu tidak ada perusahaan yang ingin ada uang masuk dan keluar tapi tidak jelas asal dan tujuannya, sehingga diharapkan dalam perusahaan itu tidak ada kayak yang saling memfitnah gitu antar pihak satu dengan pihak yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi yang relevan dan ringkas. Nah, informasi tersebut bisa didapat dari laporan arus kas yang mana itu ada di dalam laporan keuangan. Nah, hal ini kita bisa memperoleh informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas sepanjang tahun. Untuk yang ketiga yaitu sebagai bahan penilaian oleh pihak eksternal. Pihak eksternal itu contohnya seperti investor. Nah, untuk investor sendiri tentu akan lebih senang menanam uang pada perusahaan yang arus kasnya baik. Begitu juga dengan kreditur. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai bahan evaluasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika hasil cash flow-nya negatif, maka dari pihak manajemen akan harus melakukan beragam cara untuk memperbaikinya. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika cash flow tidak diatur dengan baik? Jika pengeluaran kas lebih banyak daripada pemasukan, maka akan berdampak pada porsi hutang yang dimiliki perusahaan. Hal ini pasti, jadi dampaknya itu pasti mengarah pada hutang-hutang yang sudah ada sebelumnya. Nah, dengan demikian, hal ini akan menghambat jalannya proses investasi dan juga pembayaran premi asuransi jadi dan bahkan kita harus mengurangi gaya hidup yang ada di perusahaan. Dan juga apabila pengeluaran kas lebih banyak, maka otomatis akan merugikan perusahaan dan yang mana perusahaan itu akan menghambat dalam operasionalnya dan kemungkinan bisa menimbulkan pailit atau bangkrut untuk perusahaan itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, kesimpulan dari materi kita ini ialah cash flow dalam sebuah perusahaan sangatlah krusial karena ini menentukan baik atau buruknya perusahaan itu sendiri. Dana segar harus tersedia setiap saat karena itu menjadi penentu jalannya roda perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya tips agar menjaga keseimbangan arus kas masuk dan keluar, atau kalau bisa lebih besar kas masuknya. Oke, sekian dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salahnya untuk penjelasan materi ini tadi. Thanks for watching ya guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.